Hello guys. I'm uh I'm Sandra Amelia and today I'm gonna to Hi. My name is Sandra Amelia and today I'm gonna talk you about hello guys, my name is Sandra Amelia and today I'm gonna talk you about public speaking and hello guys, back with me Sandra Amelia. Alright, from those expressions that just exemplified, is there one that represents you? Accompanied by fear, nervousness, unconfidence, or even anxiety. For example, it's shown by shaking hand, quivering voice, or even sweating. Tidak panas, tidak gerah, tapi keringetan. Adakah salah satunya yang merepresentasikan kalian in public speaking? Or even speech content is boring, and audience doesn't want to listen to our speech. What should we do? Well, today I'm gonna talk you about tips and tricks about public speaking. What is the tips for improve our speaking skill? And what should we do in public speaking? And what should we avoid in public speaking? Well, let's get started from the first section. Here, I summarize the tips for improving public speaking into 3 general points. The first, self-mastery. The second one, audience mastery. And the third, content mastery. The first one, self-mastery. Have you ever felt nervous in public speaking? It showed some physical or psychological reaction like sweating, trembling hands, or even pounding heart. Tuk, tuk, tuk. And you said, I don't like being watched. I don't like the eyes on me. I don't like being in the spotlight and etc. Well, nervousness is a common thing in public speaking. Even a public speaker, famous public speaker also sometimes feel nervous. But it doesn't mean that we have to stay with nervousness. So we have to deal with that. We have to deal with speaking anxiety. And how to do that? Here I have some tips. The first one is practice, practice, and practice more. Mengapa ada pepatah yang mengatakan practice make perfect? Karena dengan praktislah kita akan membuat diri kita terbiasa. Contohnya, sering praktek mengungkapkan pendapat. Jadi ketika dalam realnya diminta pendapat, kita akan terbiasa, tidak kaku lagi. Misalnya diawali dengan in my opinion, bla 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 bla, or I think, bla 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 bla. Jadi tidak kaku lagi. And besides that, practice also can improve ourselves. Jadi terbiasa. Misalnya terbiasa yang awalnya ada kesalahan seperti ini, tapi dengan practice kita belajar, oh harus perbaiki ini, practice lagi, oh salah ini, practice lagi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, it will make us better, including in public speaking. And the second one, use a speaking map. Well, speaking map here is an outline. So you can write down your outline, for example, of your speech, and it will help you with the flow of your language. Jadi jangan sampai dihafalkan satu persatu katanya persis, tapi cukuplah ingat outline-nya saja. Kalau sudah membicarakan poin A, kemudian apa lagi, sesudah membicarakan poin B, kemudian apa, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ingin sama persis dengan skrip. Wah, tidak boleh ada yang terlewat, harus sama dengan persis. Harus sama persis. Wah, kalau seperti itu, ketika lupa satu atau dua kata saja, itu akan stuck. Yang mana nantinya akan buyar, gitu. And the third one, deep breathing. When you feel nervous in public speaking, it's important for you to take a breath.
Breathe deeply. Lalu apa yang akan terjadi? It calms your heart. Para ilmuwan sudah membuktikan bahwa dengan menarik napas dalam-dalam itu akan membuat kita lebih tenang dan lebih rileks. And the fourth one is work. Well, if you have a little bit of time before speak in public, it's a good idea to take a short walk. For example, it's about 3 minutes. And apa yang akan terjadi? Itu akan send signal to our brain to not panic. Bahkan kalau menurut mentor public speaking saya, menurut Mr. Shafi'i Effendi, beliau menyarankan untuk lari-lari kecil sebelum speaking in public itu. Lari-lari kecil sambil katakan kepada diri sendiri, saya bisa, saya mampu, saya sudah praktek, saya pasti bisa. Katakan itu. Bahkan kalau shaking hand pun itu sengaja lebih cepat dilakukan, lebih cepat dan lebih bertenaga. Jadi kalau misalnya alaminya shaking hand seperti ini, kita percepat dan lebih bertenaga gitu. Itu. And the fifth is mantras. Here you need to tell yourself, not to other people, but to yourself, that you can do this. You are a good speaker. Tell to ourselves, I am a good speaker. I believe that. Jadi kasih kepercayaan kepada diri sendiri bahwa kamu itu bisa, kamu itu mampu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Sehingga itu akan memberikan sinyal kepada diri kita sendiri untuk tetap berusaha melanjutkan pembicaraan. The second one is audience mastery. Know your audience. Before you begin to craft your message, it's important to consider who the message is intended for. Who are your listener? When you know your audience, it will help you to determine the level of information, the choice of words, motivational statement, or organization patterns. Jadi, kenali dulu siapa yang akan menjadi audiens kita. Siapa? Ketahui dulu. Dan kita boleh perhatikan yang pertama dari usianya. Perhatikan usianya, profesinya, karena berbeda usia akan menentukan pilihan kata dan cara penyampaian kita kepada audiens kita. Misalnya ke yang lebih tua akan lebih sopan, ke yang lebih muda akan lebih santai, dan sebagainya. Selain itu, kenali juga tingkat pendidikannya. Jadi maksudnya jangan sampai materi yang kita sampaikan itu bagus, menarik, tetapi bahasa yang kita gunakan tidak dimengerti oleh audiens kita. Bahasanya sekali ya ketika materinya bagus tetapi tidak dimengerti oleh audiens. Kemudian kenali juga latar belakang budaya dari audiens kita. Jangan sampai materi yang kita sampaikan itu justru tidak diperbolehkan dalam budaya audiens kita. Selain itu, selain mengenali dan mengetahui audiens, kita juga lakukan audience analysis. Saat kita berbicara, analisis ekspresi dari ekspresi wajah atau bahasa tubuh dari audiens kita. Jika sudah menunjukkan ekspresi bosan atau misalnya sudah menghentakkan kaki ke lantai berkali-kali, langsung putar otak bagaimana caranya untuk mencairkan suasana. Misalnya ditambahkan humor atau lebih komunikatif dengan audiensnya. The next one, content mastery. You need to organize your material in the most effective manner to attain your purpose. Create the framework for your speech. Topiknya apa, tujuannya apa, poin utama atau main idea dari topik yang kita bicarakan apa. Susunlah dengan baik sesuai dengan jenis public speaking atau jenis speech yang akan kita gunakan. Dan tentunya gunakan juga bahasa yang efektif. Selain itu, make sure to grab audience attention at the beginning. Jadi di awal usahakan ada attention getter-nya. Bisa itu dengan humor, anekdot menarik, analogi, atau bahkan informasi-informasi yang belum diketahui banyak orang. Sehingga audiens penasaran dengan topik yang akan kita bicarakan. Di akhir pun, close with a dynamic end.
conclude your speech with a summary and a strong statement that your audience is sure to remember. Bisa itu dengan quote atau kata-kata bijak dari kita atau kutipan-kutipan dari para tokoh yang bisa selalu diingat atau berkesan bagi audiens. Alright, let's move to the next part. What should we do in public speaking? Here, I'm focused on two general aspects. Those are the voice and the body. The first one, controlling the voice. Here, there are several things that need to be considered. The first one, adjust your volume. Volume is the most used vocal element that audience notice about speakers. The audience needs to hear the speakers at a comfortable level. Jadi, jangan sampai volume yang kita gunakan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena terlalu rendah bisa membuat audiens tidak mendapatkan apa yang kita sampaikan karena tidak terdengar dengan jelas. Atau terlalu tinggi, yang mana bisa mempengaruhi kenyamanan pendengar dalam mendengarkan apa yang kita sampaikan. And the second one, vary your intonation. If you don't use a variety of intonation or pitch, our speaking become monotonous. Dapat kita bayangkan ketika kita berbicara depan publik, intonasi yang kita gunakan dari awal sampai akhir itu sama, datar, tidak ada perbedaan antara pertanyaan dengan pemberitahuan. Apa yang akan terjadi? Of course, akan monoton. Dan itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa audiens bosan mendengarkan speech yang kita sampaikan. Dan di samping itu, bahkan intonasi juga bisa mempengaruhi arti. Bisa kita contohkan ketika kita mengucapkan stop dengan stop. Itu berbeda artinya. Dan yang ketiga, adjust your speaking rate. Ya, tentu saja dalam penyampaian speech atau penyampaian pesan lainnya, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. The typical public speech occurs at a rate slightly below 120 words per minute. But there is no standard, ideal or most effective rate. But yeah, slightly below 120 words per minute. The next one, use strategic pauses. Ya, dalam speaking jeda itu sangat penting. Ketika kita tidak memberikan jeda yang tepat, itu akan berpengaruh juga terhadap meaningnya. Atau misalnya kita yang seharusnya berhenti, kemudian kita tabrak terus, kita lanjutkan pembicaraan, itu juga bisa berpengaruh. Audiens mungkin kebingungan, apa maksudnya kalau jedanya tidak tepat. Jadi kita harus memberikan jeda di saat yang tepat. And the next one, carefully articulate words. Ya, ucapkan kata per kata dengan baik, dengan jelas. Karena dapat kita bayangkan ketika volume sudah tepat, intonasi sudah mantap, tetapi tidak diucapkan dengan jelas, apa jadinya? Tentu saja audiens akan kesulitan untuk menangkap apa yang disampaikan. Jadi, ucapkanlah dengan jelas, nikmati dari kata per kata, huruf per huruf dengan baik. Misalnya dimulai dari salam, ucapkan dengan dinikmati kata per huruf per hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. The next, what should we do in public speaking is related with body language. Pay attention to your body language. Be aware of your body language. The right physical communication can have profound impact on how your message is received and interpreted. And here there are several things related with body language that need to be considered. The first one, animate your facial expression. Yeah, you know, facial expression can gauge whether we are excited, disenchanted by, or indifferent to our speech. Tetapi kita pun menggunakan facial expression senatural mungkin dan bisa membantu kita dalam menyampaikan pesan. Misalnya di awal,
untuk mengawali pembicaraan kita tersenyum sambil salam. Good morning, ladies and gentlemen, dan lain sebagainya. But remember, never use expression that out of our character or inappropriate to speech occasion. Misalnya dalam pidato pemakaman kita ekspresinya sumringah, bahagia, dan sangat semangat. It's inappropriate, right? The next one, maintain eye contact. Eye contact is mandatory in establishing a positive relationship with your listener. One way to make audience feel connected with the speaker is to maintain eye contact. Dengan ini, audiens pun merasa dianggap keberadaannya, merasa dihargai keberadaannya. Lalu bagaimana jika audiensnya ratusan orang? Haruskah kita memperhatikannya satu persatu? Well, we can scan the audience, memindahkan pandangan dari audiens bagian kanan ke audiens bagian kiri, kemudian dari belakang ke depan, lalu misalnya berhenti sejenak di satu orang dan pindah lagi. It's scanning the audience. And then the next one, use gestures and body movement that feel natural. Gunakan gestur yang bisa membantu penyampaian speech kita kepada audiens secara natural dan spontan. Begitupun dengan body movement atau perpindahan. The speaker move around at a comfortable and natural pace. Jadi hindari gerakan atau gesture atau body movement yang malah mengganggu. Misalnya terus-terusan membetulkan rambut. Alright everyone, here I'm gonna talk about public speaking, and itu sangat mengganggu sekali. Jadi jangan sampai. Jadi harus senatural mungkin dan comfortable dan nyaman juga. And now let's jump to the next part. What should we avoid in public speaking? Well, the first one, no relationship between each section. Saat melakukan public speaking, tidak jarang kita harus berbicara panjang lebar dan hal itu tidak menjadi masalah. Namun, informasi yang disampaikan harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa kamu hubungkan dengan menggunakan kata hubung seperti next one, therefore, dan sebagainya. Intinya harus berkaitan antara poin yang satu dengan poin yang selanjutnya. And the second one, no understandable explanation. Tujuan dari public speaking yaitu menyampaikan informasi dan memastikan informasi ini diterima dan dimengerti dengan baik. Hal ini tidak bisa tercapai jika kamu menggunakan kata atau istilah yang sulit untuk dipahami. Jadi, dalam penyampaian jangan berbelit-belit dan gunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami audiens. And then the next one, knowing slide design. Ya, sebetulnya di beberapa kegiatan keberadaan slide ini sangat bisa membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan mengingat apa yang disampaikan oleh speakers. Tetapi slide juga bisa mengganggu konsentrasi audiens. Hal ini biasanya terjadi jika terlalu banyak slide yang digunakan dan isi slide-nya panjang-panjang, bukan lagi PowerPoint, but power text. Dan ini sulit untuk dipahami oleh audiens. Oleh karenanya, cobalah untuk membuat slide seefektif dan seindah mungkin, teks yang tidak terlalu panjang, dan perpaduan warna yang indah dan jelas dilihat, sehingga audiens bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh the speaker. Alright everyone, we have arrived at the end of this video and hopefully it can help you. Don't forget to tell yourself that you are able, you can to give your best in anything, including in public speaking. Thank you very much. I'm Sandra Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.